Biasa berada dalam kemenangan setelah pengislaman beliau. Luar biasa. Beliau menyebarkan Islam ke berbagai, bukan hanya di Arab, sampai ke Persia, ke Iran, kemana saja. Bahkan ada hal yang menarik, ditentukan manajemennya udah bagus pada masa Umar bin Khattab. Nah kemudian menyebarkan Islam dalam masa yang singkat, ya ini sistem ekonominya sudah baik, sistem manajemennya sudah baik, yang luar biasa. Ada yang namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini diberi gelar Dzun-Nurain. Dzun-Nurain ini berarti pemilik dua cahaya karena mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari anaknya Nabi. Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf sehingga dikenal dengan mushaf Utsmani. Ini sampai sekarang kita baca itu makanya mushaf Utsmani itu, yang salah satu perjuangan dari Utsman bin Affan. Kemudian membeli telaga untuk kegunaan umat Islam yang berhijrah ke Madinah, berwakaf, beli itu, kemudian dimanfaatkan luar biasa. Kalau kita punya uang Pak, nggak usah sayang-sayang. Kalau lebih enak adalah kita dengan diwakafkan. Umpamanya, kalau bapak-bapak punya kontrakan, ya udah hasilnya nanti disedekahkan. Diwakafkan berhenti. Nah ini sampai kita meninggal dunia pun, selama itu dikembangkan buat modal usaha, kasih bantuan anak yatim, itu akan mengalir terus. Termasuk buat bangun masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya. Nah ini Utsman bin Affan. Kemudian ada yang namanya sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib, digelar sebagai karramallahu wajah, orang yang dimuliakan wajahnya. Makanya dalam hadis dinyatakan ana babul ilim wa ali ana madinatul ilim wa ali babuha. Jadi Rasulullah menyatakan saya ini kotanya ilmu, Ali babuha pintunya. Sangat luar biasa, pinternya yang luar biasa kemuliaannya. Dimuliakan oleh Rasulullah sebagai gerbang kota ilmu, pintu tadi babun. Ilmu yang dimilikinya. Kemudian Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, yang catatan yang menarik, beliau berjaya memecahkan benteng pertamaan Khaybar, pertamaan terakhir Yahudi, dan luar biasa banyak lagi yang bisa dilihat. Intinya bahwa sahabat Rasulullah ini kan berjuang bersungguh-sungguh, bukan hanya dengan fisik, jihadun nafs. Walaupun ketika para sahabat selesai perang Badar, Nabi Muhammad bersabda, menyatakan kepada sahabat-sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, kita kembali dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Sahabat bingung, kenapa perang Badar dibilang dinyatakan perang yang kecil? Banyak orang yang meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam, agama Islam. Ternyata Nabi menyatakan perang fisik itu diantaranya perang yang kecil. Yang besar adalah apa? Melawan hawa nafsu. Bukankah Ramadan kita melawan hawa nafsu? Wal kadhiminal ghaid, menjaga emosi. Dengan kejujuran, sifat kebinatangan yang ada di kita ini kita hilangkan. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian ada sahabat Jubair bin Awam, orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah, kemudian disiksa oleh bapak saudaranya dengan menggantung terbalik. Masya Allah. Dalam gunungan tikar dibawa nyalaan api supaya beliau kembali kepada kafir. Tetap aja, tetap Islam. Kita belum tentu seperti mereka tentang keimanannya. Memang kita tidak seperti mereka, tapi minimal dengan adanya kita pelajaran madrasah, university Ramadan, pelajaran-pelajaran yang baik di bulan Ramadan ini jangan hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi kita lanjutkan pada 11 bulan berikutnya. Ramadan ini ibarat baterai handphone yang bapak ibu miliki. Apa itu maksudnya? Baterai handphone kalau kita cas, yang soak sama yang tidak soak beda nggak hasilnya? Beda. Lamaan mana kira-kira Pak? Hah? Lamaan yang benar kan?
Kalau yang soak padahal jamnya sama di casnya. Yang benar juga sama, tapi kenapa yang lama tahannya ketika kita pakai untuk nelpon, SMS, BP dan sebagainya, yang normal, yaitu diantaranya karena tadi proses keimanan kita boleh jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita berkurang, berarti secara sederhana baterainya sok. Kalau baterai kita soak, boleh jadi hanya kita beribadah di bulan Ramadan saja. Bulan-bulan berikutnya ibadah nggak? Ntar dulu dah. Belum tua padahal. Ya Allah, banyak orang yang meninggal dunia dalam usia muda. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana terkenal dengan panahan yang tepat. Kalau kata kita Mahabharata mah Arjuna nih. Arjuna kan manahnya luar biasa ya. Dan doanya yang bagaikan pedang yang tajam kemudian diuji dengan monggok lapar, ibunya yang memaksanya kembali kepada kekafiran. Ini perjuangan dalam menegakkan Islam, dalam menjaga keimanan, kadang-kadang dari keluarga itu juga. Ada orang Nasrani, orang Kristen, dia konsultasi kepada saya. Dia baru selesai S1, karena dia ingin masuk Islam, kemudian dapat perlakuan yang tidak baik, menyenangkan dari keluarganya. Ijazahnya ditahan, dia dikucilkan, nggak boleh tinggal di rumahnya. Akhirnya dia tidur di emper-emper jalan. Karena ijazahnya ditahan, dia melamar pekerjaan di sana sini nggak bisa. Akhirnya jadi apa dia? Supir angkot, tapi bukan supir angkot yang normal. Apa yang bayangan itu ya? Supir angkot bayangan, sampai begitunya dia. Mau makan susah, mau beli makan susah, perjuangan luar biasa. Makanya kita alhamdulillah, Allah berikan nikmat yang luar biasa, semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dikucilkan, dihina, dijelekkan, dan seterusnya. Perjuangan luar biasa. Sampai saya bilang, kalau kita ingin naik derajat, ya seperti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat Pak, dulu waktu kecil main layangan, sekarang masih main layangan nggak? Hah? Masih? Pak Haji Firman main layangan nggak? Masih. Nah, tuh ada ilmunya tuh layang-layang. Layang-layang, kalau dia semakin banyak angin, semakin tinggi. Artinya apa? Boleh jadi kita ada godaannya, ada ujiannya, ada musibahnya. Sebetulnya kita ingin naik derajat. Anak kita aja mau naik kelas, dari kelas 1 ke kelas 2 harus melewati apa? Ujian. Kelas Sanawiyah, SMP ke SMA harus ada ujian. SMA ke perguruan tinggi, ujian. Perguruan tinggi ada semesteran, ada ujian juga. S1 ke S2, S3 sampai S10 jurusan Bintaro itu namanya. Jadi bukan kuliah. Nah, ini bisa kita lihat di Sa'ad bin Abi Waqqas, luar biasa, memimpin tentara Islam menentang kaum kafir, Quraisy dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa. Kemudian ada sahabat Rasul yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya karena temanya 10 sahabat, ya akhirnya kita baca biodata, biografi kan. Yang kadang-kadang luar biasa. Saya lihat ini ibu-ibu, bapak pas dengerin kisah tentang 10 sahabat, busuk semuanya. Sampai menunduk-nunduk, saya kira dengerin, bikin pulau bawahnya. Pulau Sumatera. Karena kenapa? Ya itu tadi, kita belajar sejarah mengerada ngantuk. Makanya orang Barat, orang Amerika itu salut sama orang Indonesia. Apa sebabnya? Kalau orang Amerika mau tidur, itu dia harus, kalau nggak bisa tidur minum obat dia. Berobat ke dokter, betul atau tidak? Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu dah berobat, datang aja ikut pengajian, insya Allah dijamin. Betul atau tidak? Nah ini tadi barusan aja, alhamdulillah khusus semuanya saya lihat. Nah, apalagi khutbah Jumat, ibadallah, udah pulas duluan itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini bukannya nyinggung, cuman
Kasih tahu aja gitu ya. Nah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Wah, ini nggak terasa, ini sahabat masih banyak nih. Slide-nya juga banyak. Ada pertanyaan barangkali, kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Kalau kata Pak Haji Firman, oh ini jamnya ada jam 1 nih ya. Di jam saya jam 1 kurang 5, yang benar yang mana nih? Oh, ada pertanyaan? Kalau memang ada pertanyaan silakan.